Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suryati DJ dalam program Pok Kawah di acara Berkisah Santai Suat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah masih dalam suasana bulan Syawal, bertepatan dengan 17 Syawal, Rabu 18 Mei 2022 kita berjumpa lagi. Nah, di tengah-tengah kami ini sudah ada narasumber kami yang cantik dan Bapak Kepala Kantor yang super ganteng juga. Nah, kami perkenalkan dulu. Di sini kita akan bersantai suat, berkisah sekitar pemberangkatan jamaah haji untuk tahun 2022. Nah, di sini narasumber kami Ibu Hajah Nurmala selaku Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan tidak asing lagi Bapak Kepala Kantor kita, Bapak Haji Firmantasi SAGMH. Ya. Yang ingin kita tanyakan untuk masalah keberangkatan haji, khususnya kepada Bapak Kepala Kantor ini. Ini Pak, setelah dibukanya kembali haji di tahun 2022 oleh Arab Saudi, berapa sih kuota yang diterima oleh Indonesia, dan informasi-informasi apa saja sih yang dapat diterima oleh khususnya jamaah haji kita Kota Pangkal Pinang masalah keberangkatan ini Pak? Iya. Jadi terima kasih Bu Suryati sebagai host pada pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa media sosial yang dimana saja berada yang kami hormati, para pendengar, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa lewat siaran langsung dari kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Salawat seiring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu Suryati, terkait dengan pertanyaan, kita sepakat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini, tahun 2022 1443 Hijriah, kita bersyukur yang pertama adalah Saudi sebagai penyelenggara haji pada tahun ini telah membuka kuota untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Indonesia mendapat kuota sebagaimana mungkin kita sudah mengetahui, para pemirsa dan masyarakat sudah mengetahui, jumlah kuota kita 100.051 jemaah. Itu kuota nasional. Kemudian kita setelah dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia, Bangka Belitung mendapat kuota adalah berjumlah 486 jemaah. Tapi belum ke situ, kita ketahui dari 100.051 orang kuota nasional itu 92, perlu kami sampaikan dengan masyarakat bahwa 92.825 kuota itu khusus haji reguler, dan selebihnya itu 7.226 kuota haji khusus. Itu kita bersyukur kepada Allah SWT, sudah 2 tahun kita tidak memberangkatkan haji karena masalah
COVID ya. penyebaran COVID enten ya Bu Haja ya. Iya, betul. Itu bersyukur kita kepada Allah. Ini yang paling poin, kita bersyukur Bu Haja. Kemudian di samping bersyukur kita bersedih juga Bu Haja. Dari kota normal jemaah haji kita itu biasanya nasional sampai 200.000 sekian berarti ini kan 50% ditentukan oleh Arab Saudi, ditambah lagi umur juga menentukan berarti ya. Jadi artinya kita satu sisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi lain kita bersedih gitu. Bersedih ada saudara kita yang sudah nunggu 2 tahun tidak bisa diberangkatkan karena terhalang oleh kebijakan Saudi yang telah kita ketahui bersama. Itu poin yang pertama. Jadi kira itu terkait masa persiapan pemberangkatan haji kita tahun ini yang berjumlah untuk Pangkal Pinang ya, kita bicara Pangkal Pinang. Iya, seputar Pangkal Pinang. Iya. Alhamdulillah kemarin ini dalam tahap pelunasan. Nanti teknisnya mungkin Bu Haja untuk menyampaikan. Iya, betul. Untuk pelunasan kami sampaikan dari tanggal 9 sampai tanggal 20 kemarin. Ini masih 20 bulan ini ya, bulan Mei ini ya, berarti Bu Suryati. Berarti tidak lama lagi nih Pak. Tidak lama lagi sudah dipersiapkan semuanya. Nanti akan siap pemberangkatan. Semua berkas segala macam sudah siapkan. Misalnya nanti ada jadwal pemberangkatan. Betul. Kemudian sebagaimana amanah undang-undang, Bu Suryati kita bicara undang-undang nomor 8 tahun 2019, turunan atau yang sudah direvisi dari undang-undang nomor 13 2018, kemudian yang terbaru Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Apa amanah undang-undang itu? Adalah 3 hal. Jadi tujuan dari undang-undang ini adalah pembinaan jemaah haji, kemudian pelayanan, kemudian pelindungan bagi jemaah haji. Nah, artinya undang-undang ini mengamanatkan bagi penyelenggara, artinya Kementerian Agama, salah satunya di sektor kita, kemudian terkait dinas kesehatan, dinas perhubungan, ini kita punya tanggung jawab penuh. Ketika dibuka akses oleh Saudi, jemaah diberangkatkan tahun ini, lebih ekstra dan kreditnya kita mempersiapkan segala sesuatu, segala halnya, mulai dari kesehatan, kemudian tahap demi tahap. Nah ini kan kota itu keluar pertengahan April, kemudian kita libur. Libur puasa itu ya, benar-benar. Kemudian ada kalau pembinaan ini kan namanya sebagaimana amanat dari undang-undang ini, pembinaan ini ada namanya mulai dari manasik haji. Nah, manasik haji ini adalah amanat dari undang-undang. Ya, pembinaan mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kemudian nanti di asrama haji. Dan kemudian ada pelayanan transportasinya. Kemudian ada pelindungan jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Nah, ini amanah undang-undang nomor 8 tahun 2019 Bu Sur. Itu garis besarnya. Intinya adalah dibukanya kota kita tahun ini, maka Kementerian Agama dan semua jajaran sudah siap lahir batin untuk memberangkatkan jemaah haji setelah nanti ada jadwal. Oke, Bapak. Sekarang saya ke Ibu Hajahnya ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor ini ya untuk kota-kota ya, itu secara globalnya. Nah, untuk jamaah haji kita Kota Pangkal Pinang ini, untuk yang telah dirilis berangkat haji itu jumlahnya berapa? Terus kriteria-kriteria yang bagaimana sih sehingga jamaah tersebut masuk ke dalam kota tersebut? Silakan Bu. Baik Ibu Su, terima kasih sebagai host kita pada pagi ini. Alhamdulillah setelah dirilis pada tanggal 7 Mei kemarin Pak Kepala bahwa kita mendapat kota kita sebanyak
113 orang jemaah haji yang sudah disampaikan tadi dari kota provinsi. Seperti yang sudah kami sampaikan lewat surat resmi yang diketahui oleh kepala kantor, setelah keluar nama-nama yang dirilis dari Dirjen Haji dari pusat, maka kami menyampaikan surat resmi kepada Karu bahwa jumlah jemaah kita yang berhak untuk berangkat itu sesuai dengan edaran Dirjen Haji, bahwa ada beberapa kriteria Pak Kepala. Yang pertama, mereka sudah melunasi pada tahun 2020 yang lalu. Ini kan peaknya kan jemaah 2020. Kemudian mereka terkait umur yang seperti sudah disampaikan tadi, masuk ke dalam umur 65 tahun 0 bulan per 30 Juni 2022. Oh, jadi kalau lebih 1 hari juga nggak bisa, Bu, Tidak ya? bisa, dia otomatis terblokir lah istilahnya. Kemudian selanjutnya jemaah yang sudah pernah, yang belum pernah menunaikan ibadah haji, dan ataupun seandainya yang sudah tapi sudah lewat dari 10 tahun. Oh, harus lewat berarti. Kemudian usia di bawah usia minimal 18 tahun atau yang sudah menikah. Kemudian selanjutnya bahwa jemaah haji itu sudah melaksanakan vaksin dosis pertama, artinya 1-2 lah dosis lengkap. Dan alhamdulillah untuk vaksin ini perlu kami sampaikan juga Pak Kepala, untuk kita Pangkal Pinang sendiri alhamdulillah sudah sampai booster. Oh, sudah itu sampai berarti booster. mereka, ya. Dan kemudian jemaah yang alhamdulillah sudah akan diberangkatkan ini sesuai dengan Kepdirjen 157, mereka akan melakukan berhak lunas tadi. Mereka akan, yang pertama mereka akan melakukan konfirmasi ke bank. Konfirmasi ke bank itu artinya mereka melapor lagi ke bank bahwa mereka siap untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian yang kedua, jemaah membayar pelunasan. Kan kemarin perlu mungkin kami sampaikan di sini, ada jemaah yang menarik pelunasan. Untuk kita Pangkal Pinang ada beberapa orang, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Mereka membayar kembali itu Pak Kepala. Kalau kemarin kan mereka menarik pelunasan itu sebesar 7.800.000 sekian. Jadi tahun kemarin 2020 mereka pelunasan itu hampir 33 juta. Kemudian sesuai dengan Kepres nomor 5 pada tahun ini kan ada penambahan biaya Pak Kepala. Itu untuk embarkasi Palembang sendiri kan sebesar 39.809 rupiah. Nah, jemaah yang tadi menarik pelunasan itu dia akan membayar 2 kali lipat. Pertama dia akan membayar pelunasan yang telah dia tarik tadi. Ya, berarti. Kemudian dia membayar lagi selisih dari jumlah dari 33 penambahan tadi, kemarin selisih dari jumlah biaya tadi. Mereka akan membayar 2 kali lipat lah seperti itu. Nah, yang jemaah tidak menarik pelunasan dia akan mendapat nilai manfaat Pak Kepala dari dana optimalisasi atau istilahnya ditanggung pemerintah lah tadi. Jadi alhamdulillah ya. Ada keuntungan Ya, berarti ada ya. keuntungan Juga ya. seperti itu Bu. Oke. Ini lanjut lagi dengan Ibu Hajahnya ini ya. Persiapan apa saja sih yang dilakukan oleh seksi penyelenggaraan haji Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang terkait keberangkatan haji kita ini, Bu? Oke, terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini yang pertama kami melakukan persiapan dari segi dokumen ya. Administrasi tadi sudah kita sampaikan bahwa dari jumlah 113 alhamdulillah sudah hampir 100% Pak Kepala mereka melakukan pelunasan istilahnya. Nah,
Kemudian selain itu dokumen yang ini yang perlu sekali yaitu berupa paspor. Alhamdulillah juga untuk Kota Pangkal Pinang paspor sudah lengkap. Sudah fix semua dan berarti sudah ya. kami antar kemarin ke Kanwil untuk di scan visanya. Kemudian lagi persiapan kalau untuk pembinaan tadi seperti sudah disampaikan untuk manasik. Alhamdulillah juga ini kan jemaah 2020 kami selain manasik dari pemerintah kita juga melaksanakan manasik mandiri untuk Pangkal Pinang itu sebanyak 15 kali lah alhamdulillah lah kalau untuk pembinaan. Kemudian untuk kesehatan perlu kami sampaikan di sini juga alhamdulillah untuk jemaah haji Pangkal Pinang mulai kemarin mereka sudah melaksanakan vaksin meningitis Pak Kepala dan berlanjut pada hari ini untuk melaksanakan vaksin meningitis lagi pada hari ini. Jadi dibagi dua hari, dua tahap ya, berarti dua tahap lah untuk okay. ini untuk. Kemudian mereka juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan Pak Kepala, general check up lagi, mengulangi kemarin kan udah 2 tahun ini, jadi hari tahun ini melakukan general check up lagi, pemeriksaan kesehatan lagi. Seperti itu kalau persiapan yang akan kami lakukan untuk jemaah haji. Oke. Sambil diminum ini Bu, Pak Terima kasih. Udah selesai kan puasanya, puasa 6-nya udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak sekalian Pak sambil minum Pak. Ini. Sambil Pak ya. Ini Pak. Jadi untuk sekarang ini Pak, pertanyaannya untuk Bapak Kepala Kantor ini. Di Kota Pangkal Pinang ini kan sudah ada embarkasi antara ini Pak. Nah, untuk jemaah haji Kota Pangkal Pinang, keberangkatan embarkasi Pangkal Pinang ini apakah sudah dapat dimanfaatkan asrama hajinya itu Pak? Itu perlu kan pasti jemaah bertanya-tanya bisa nggak ya? Ataupun mereka sudah bisa diinapkan belum itu ya? Baik. Jadi Bu Sur, Yati dan Bapak Saudara calon haji di mana saja berada, bersyukur yang keduanya kita. Jadi bersyukur kita tahun ini dibuka kuotanya oleh Saudi. Kemudian syukur yang kedua adalah tahun ini di Bangka Belitung ini sudah mulai kita memanfaatkan asrama haji antara kita. Alhamdulillah. Nah dulu kita masih artinya terbang menuju asrama haji embarkasi Palembang. Palembang ya berarti ya. Kita nginap 1 malam kemudian diberangkatkan ke Jeddah kemudian ke Madinah. Jadi tahun ini insya Allah kalau tidak ada halang merintangnya kemudian halangan sesuatu, insya Allah kita berangkat tahun ini menggunakan artinya masuk ke asrama H-1 sebelum kita terbang menuju bandara Palembang. Kita sudah berada di asrama haji antara. Oh berarti bisa diinapkan berarti Pak ya, alhamdulillah berarti ya. Waduh. Kota Pangkal Pinang, seluruh kabupaten yang lain. Kalau memang sudah ada jadwalnya nanti sebelum jadwal pemberangkatan Palembang dan Jeddah atau Madinah bagi gelombang yang pertama maupun kedua itu kita nginap dulu di asrama haji antara kita. Kita contoh misalnya jadwalnya tanggal 7 Juni misalnya. Pada tanggal 6 sudah masuk ke asrama haji. Itu berarti ya. Apa di dalam asrama haji? Itulah tadi amanah undang-undang. Jadi pembinaan, pelayanan manasik haji, kemudian menerima gelang, kemudian paspor, kemudian living post dan lain sebagainya itu diterima di di asrama haji antara kita, termasuk penimbangan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah Pak ya, banyak manfaat untuk adanya ada embarkasi antara ini. Pertama tidak mengurangi capeknya juga ya, mau ke sananya ya benar. Kita langsung nanti di sini pemberangkatan nanti di asrama haji antara langsung naik pesawat Garuda, kemudian kita ganti pesawat langsung Saudi Airlines berarti menuju Jeddah maupun di Madinah untuk gelombang pertama.
gelombang kedua ke Jeddah. Ya. Jadi itu yang bersyukur kita nanti mereka mendapat layanan-layanan mulai pemantapan materi manasik haji di asrama haji An-Nahar. Jadi sehari itu full dan makan segala macam sudah ditanggung. Sudah disiapkan ya. Setelah kita masuk asrama, kemudian luar biasa lagi tahun ini karena ini adalah sifatnya dalam kondisi terbatas haji tahun ini. Di Madinah kita full mendapat makan. Di Mekah kita full artinya catering. Kemudian di Arafah, Muzdalifah dan Mina kita full. Jadi jumlahnya 119 kali kita mendapat makan. Jadi tiap hari kita dapat makan. Kemudian akomodasi yang ada di hotel semuanya lengkap. Seperti biasa air mineral 1 liter sehari. Kemudian ada mesin cuci, semuanya lengkap. Kemudian AC, tempat tidur, kemudian yang lain-lain. Semuanya sudah fasilitasnya sudah lengkap benernya, benar. Dan wilayahnya sebagaimana dari amanah Perdirjen PHU kita memang melalui zona pembagian wilayah, artinya maktab itu kalau di Madinah ditempatkan seperti biasa di Markaziyah, Janubiyah dan Jarbiyah, itu lingkungan yang dekat kurang lebih 1 kilometer Bu Anu ya. Jauh terlihat teras Masjid Nabawi. Kemudian di Mekah, lebih kali di Mekah yang cukup lama, dan wilayah-wilayah itu ada berapa? 5 wilayah. Termasuk di terminalnya Mahbasjin, kemudian wilayah Jarwal, Mispala, kemudian Sisa, Rauda dan lain sebagainya. Itu ada 5 wilayah ditempatkan sesuai dengan zona sebagaimana diatur dalam PHU, Perdirjen PHU nomor 140 tahun 2022 Busur. Itu sudah. Alhamdulillah. Kemudian layanan transportasi. Layanan transportasi itu luar biasa. Tiap ada bis selawatnya akan menjemput jemaah yang tinggalnya mungkin sampai 2 atau 3 kilometer. Ya. Ada bis yang 24 jam bis selawat itu tersedia. Itu ada petugas transportasi akan mengarahkan jemaah haji. Misalnya dia titik tunggunya di misalnya halte ini, maka itu sudah ada petugas-petugas kita PPIH Arab Saudi yang lagi saat ini pembekalan di Jakarta, persiapan jemaah haji kita tahun 2022 Busur. Itu gambaran singkat. Ya Pak, ini untuk Ibu Hajahnya ini selaku kasih penyelenggaran haji ya, apa sih harapan Ibu untuk kepada jemaah kita ini? Untuk jemaah haji yang pertama, untuk jemaah yang berangkat, alhamdulillah Bapak Ibu terpilih sebagai jemaah haji pada tahun ini. Mesti bersyukur karena berhak berangkat tahun ini. Mudah-mudahan lancar, diberi kesehatan, menjadi haji yang mabrur. Kemudian untuk yang Bapak Ibu, kami mohon maaf ya, yang untuk Bapak Ibu yang kebetulan pada tahun ini belum bisa untuk diberangkatkan. Kami sebenarnya sudah disampaikan Pak Kepala tadi, kami agak bersedih. Cuman ya kita sebagai pelaksana teknis hanya mengikuti kebijakan dari atas, dari pemerintah kita. Kami berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, agar Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini hilang, berakhir dari muka bumi ini. Oke, demikian. Ya. Nah, untuk Bapak Kepala Kantornya, jadi harapan yang lebih menguatkan lagi Pak untuk jemaah haji kita ini apa sih Pak? Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Nasi PHU bahwa mental dan fisik memang harus
kuat. Itu yang paling utama, kesehatan harus dijaga mulai sekarang, mulai dini, dan melatih kesabaran dan keikhlasan. Luar biasa padatnya jemaah haji kita mengurus pelunasan, kemudian suntik meningitis, kemudian ada juga suntik ini COVID ini sampai level booster ya. Ya, booster. Jadi itu luar biasa menyita waktu. Kemudian ada pertemuan-pertemuan. Ini kan nanti ada manasik yang tahun ini adalah 6 kali. 4-nya di kantor urusan agama kecamatan, kemudian 2 di kabupaten kota. Itu menyita waktu. Nah, karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini persis sama di Saudi nanti, di Arab Saudi. Jadi karena itu siapkan niatkan mental, keikhlasan dan sabar ya buahnya. Jalani lakukan dan iringi dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena ini ibadah, Bu Sur. Iya. Ibadah bukan apa-apa, sama ibadah lain. Sholat, zakat, kemudian yang puasa. Ini sama, karena rukun Islam. Yang kelima bukan untuk mengejar popularitas, mengejar tingkat sosial lebih tinggi dari yang lain-lain. Tidak. Nah, karena itu dibutuhkan mental, niat yang tulus dan ikhlas mengiringi peraturan yang luar biasa yang perlu disiapkan. Nah, kalau tidak itu, ya rusak ibadah kita. Banyak pikiran-pikiran yang lain, ya, dan lain sebagainya. Apalagi yang belum berangkat ini, banyak yang masuk mungkin di telepon Ibu Haja ini, mulai dari kota tunggunya dari 2000 sekian kok berubah. Ada yang ke rumah kita bertanya. Nah, ini ya kita mau nyelesai yang dulu, yang mau berangkat pada tahun. Jadi selesai, dikejar target waktu harus selesai, ada limit per hari itu, per jam itu harus kita selesaikan, mempersiapkan kesuksesan atau persiapan pemberangkatan haji pada tahun ini, Bu Sur. Jadi harapan kami itu intinya. Mohon kepada jemaah yang berangkat tahun ini, siapkan niatnya. Niat yang tulus, ikhlas, mengiringi berbagai macam kegiatan menjelang pemberangkatan ini. Itu luar biasa, stamina yang harus stabil. Ya Bu, harus sehat, harus semangat. Harus gairah. Ya, kita mau berangkat beribadah kepada bahagia lah Pak ya. Ditimpa oleh beban. Bebannya. Dengan ini tidak jalani dan lakukan dengan keikhlasan kita kepada Allah. Sehingga nanti di Saudi tidak kaget lagi. Itu nanti Saudi ketika rangkaian ibadah haji nanti luar biasa kita. Mana tempatnya yang terbatas, misalnya di Musdalifah, kemudian Arafah kan luar biasa. Tempatnya, ya mulai baringnya, situasi yang begitu panas ya. Nah, ini yang luar biasa, lebih kali kreditnya di Saudi Arabia nanti. Jadi bagi jemaah, harapan kami sekali lagi, harapan kami jalani secara ikhlas persyaratan-persyaratan yang menuju persiapan haji nanti dengan persiapan yang kuat, kemudian administrasi yang baik, nanti tidak menghalangi mungkin perjalanan kita menuju Saudi Arabia. Mulai paspor yang begitu bolak-balik, paspor masih di kantor Kanwil provinsi ya. Kenapa diserahkan itu? Takut khawatir hilang. Ini adalah yang pokok, pegangan untuk masuk ke negeri Saudi Arabia itu harus ada paspor dan kutunya harus yang terbaru, terupdate dan seterusnya. Jadi, nah, yang belum berangkat harapan kami tertunda pada tahun ini, sabar, kemudian ikhlas, tidak ada suuzon lain, bahwa itu semata-mata kemanusiaan, semata-mata amanat undang-undang tadi, melindungi jemaah dari dari segala hal yang tidak kita ingini.
Kenapa 65 mungkin 67, nah ke atas sampai 70 karena ini situasinya Ya, belum kondisinya kondisi belum, COVID belum, kita ya, belum betul. menghilang dan masih menghantui kita semua. Ya, Mudah-mudahan ya harapan kita semua, harapan Kementerian Agama tahun ini adalah pembuka dan seterusnya 2023 nanti insya Allah kita berdoa sama-sama untuk normal kembali sebagaimana kala kita dulu kotanya luar biasa banyaknya. Itu saja Bu Sur harapan-harapan. Ya, terima kasih Ibu Hajah Nurmala dan Bapak Kepala Kantor yang sudah menyempatkan waktu memberikan informasi terkait keberangkatan haji pada tahun 2022 ini. Semoga jemaah kita tetap semangat menjaga kesehatan dan dapat menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat yang berada dimanapun kalian berada, sebelum kami mengakhiri acara program Pok Kawa Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang ini, jangan lupa subscribe, kemudian like and comment ke kegiatan kami ini. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, baik menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Demikian dari kami, terima kasih. Saya selaku host Suryati DJ ingin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.